keceriaan, bukan wajah muram. Main-main bersama teman, main-main bersama teman, main-main bersama teman, main-main bersama teman. Ya, Kak, kita penasaran nih seputar sepak terjang Kampung Dongeng Indonesia. Nah, kalau boleh tahu nih, Kak Awam, ini dimulai sejak kapan nih, Kak? Ya, jadi kalau saya mulai berkegiatan dongeng mulai tahun 99, jadi 23 tahun yang lalu. Tapi kalau Kampung Dongeng didirikan sejak tahun 2009, jadi baru 13 tahun. Nah, mulai dari kita membuat base camp yang nanti didatengin anak-anak, juga kita melakukan kegiatan-kegiatan keliling mendongeng, baik di kampung, sekolah, seperti itu. Kak, kalau boleh tahu, ide awalnya dulu kenapa bisa akhirnya mendirikan Kampung Dongeng Indonesia ini seperti apa, Kak? Ya, karena kita melihat bahwa dongeng adalah warisan budaya bangsa, yang mana ini merupakan seni tutur yang harus terus dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, semakin kesini antara orang tua dengan anak ini kan terjadi jurang pemisah ya. Artinya anak senang dengan main sendiri, orang tua sibuk kerja sendiri gitu, sehingga harus ada sebuah jembatan titik temu agar mereka tidak merasa kesulitan dalam berkomunikasi. Nah, salah satunya dengan cara mendongeng atau bercerita. Lalu yang ketiga, nggak apa-apa sini aja. Kemudian yang ketiga, bahwa anak-anak itu di kampung seperti yang kita ketahui itu tidak lagi banyak memiliki ruang bermain, apalagi di Jakarta ini. Mudah-mudahan dengan adanya tempat seperti ini itu bisa membuat anak-anak itu ngeriung lah. Ini kan targetnya kan anak-anak nih, Kak. Rata-rata usia berapa aja sih? Karena kalau kita ngomongin dongeng itu kan rata-rata ya anak kecil mungkin ya di dalam pikiran masyarakat awam. Tapi kalau di sini rata-rata usia berapa? Ya, sebenarnya dongeng untuk lintas usia, tetapi memang idealnya memang kalau dongeng saat ini memang untuk anak-anak usia dini sih ya, dari mulai mereka TK, PAUD atau sebelum prasekolah sampai dengan usia-usia 7 sampai 10 tahun. Itu yang paling banyak hadir ya. Nggak apa-apa, Cak, sini aja. Nah, kemudian nih, Kak, apa aja sih yang ini kan jenis apa dongeng apa aja sih yang biasanya sehari-hari Ya. diberikan kepada Jadi adik-adik? ragam dongeng itu ada yang terkait dengan legenda, terus kemudian ada cerita tentang cerita rakyat dulu ya. Tapi semakin kekini sebetulnya dongeng semakin diminati untuk cerita-cerita yang kekinian, tentang bagaimana anak itu bangun tidur lalu olahraga, bagaimana makan makanan bergizi dan seterusnya. Berarti dalam perkembangannya dongeng juga semakin mengikuti zaman nih ibaratnya. Betul, harus mengikuti zaman. Ya, seperti kalau kita lihat film-film secara visual yang kita lihat seperti Marvel, Superhero seperti itu. Oke. superhero dan seterusnya, itu kan awalnya juga dari buku-buku komik, buku cerita yang mana itu merupakan sajian orang tua pada anak-anaknya dulu. Tapi kemudian ke sini bisa menjadi sebuah tayangan atau tontonan secara visual. Kak, ini kan udah 13 tahun dan sudah banyak perubahan tentunya. Nah, tantangan yang dihadapi oleh tim Kampung Dongeng Indonesia ini apa nih, Kak? Ya, tantangannya ada dua. Yang pertama, dari segi relawannya harus terus bertumbuh. Artinya di sini kita tidak mudah untuk mencari partner relawan, orang yang mau untuk menjadi pendongeng. Nah, ini makanya kita ada sebuah strategi program yang kita lakukan. Ada namanya kemah dongeng, ada yang namanya kelas mendongeng, ada yang namanya mentoring dan seterusnya. Yang kedua, peranan pemerintah. Peranan pemerintah ini masih memandang sebelah mata tentang dongeng ini.
karena satu belum belum merangkul banyak pendongeng yang sudah bertebaran, kemudian juga sudah saya lahirkan, yang mana ini merupakan pekerja seni, ini masuknya dalam ekonomi kreatif. Nah, dalam hal ini pendongengnya sendiri ini masih belum dilirik, yang kemudian nantinya akan diberikan mungkin arahan dan pembinaan secara khusus seperti itu. Ini sangat penting sekali. Tapi dari pihak swasta ataupun kemitraan dengan CSR kita sih masih bisa. Kak, sebelumnya kita mendapatkan informasi bahwa kakak sendiri dulu berkeinginan di seluruh Indonesia ada kampung dongeng. Nah, sejauh ini sudah sampai mana impian tersebut, Kak? Saat ini baru di 27 provinsi, 200 kota kabupaten dengan jumlah relawan antara kurang lebih 1.500 penggiat dongeng. Ada syarat tersendiri bagi relawan untuk ikut serta ambil bagian di Kampung Dongeng Indonesia? Ya, yang pertama dia senang dengan dunia anak-anak. Yang kedua, mereka betul-betul melakukan dengan secara ikhlas untuk bisa bertemu dengan anak-anak, untuk memberikan cerita-cerita, dan yang terakhir mereka mau belajar. Harapan kakak sendiri untuk Kampung Dongeng Indonesia dan juga untuk anak-anak di mana saat ini orang tua jauh lebih memilih memberikan HP seperti itu kepada anak-anak, bagaimana, Kak? Ya, orang tua harus segera mulai kembali menyadari bahwa anak adalah titipan dari Yang Maha Kuasa, dengan mengatakan di bibirnya adalah keikhlasan dengan adanya anak, maka harus betul-betul kembali untuk bisa menguatkan tentang bondingnya atau kedekatan dalam pengasuhannya. Nah, salah satunya metodenya adalah dengan mendongeng. Jadi kembali dekap anak-anak, berikan cerita-cerita, baik itu cerita yang ada di dalam buku, pengalaman hidup, maupun juga hal-hal yang terkait dengan lingkungan sekitar yang bisa dijadikan sebagai referensi dalam bercerita. Kak, satu pertanyaan terakhir, mungkin tadi terlewat, Kampung Dongeng Indonesia operasinya jam berapa aja dan hari apa aja sih, Kak? Kalau yang di sini setiap hari kita ada relawan yang berkumpul dari pagi sampai sore. Pagi sampai sore jam 8 berarti? Ya, 8 sampai jam 5 lah. Sampai jam 5 ya? Ya. Langsung, siapa dulu yang ngobrol? Kritik langsung, banget nih buat buka puasa bagi satu dong, pelit banget. Enggak lah, Enggak gini lah. Masa ganteng-ganteng. Dalam musikal tuh pasti identik dengan nari. Nah, jadi ulang. Main di luar kanan kiri. Apa itu? Ikat adik ini. Di rumah baca nggak ada? Belum, itu awalnya, itu awalnya. Renatnya langsung aja nih, teriak.